pelajari tentang ekosistem, teman-teman. Apa itu ekosistem? Ada yang sudah baca atau ada yang sudah tahu? Oke, penasaran ya? Nah, teman-teman, langsung saja kita lihat video berikut ini. Nah, teman-teman, lingkungan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Lingkungan tercipta agar semua makhluk bisa tinggal untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah teman-teman memperhatikan ada apa saja ya di lingkungan kita? Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan. Satu lingkungan terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu benda mati. Komponen biotik dan abiotik dalam satu lingkungan saling berinteraksi satu sama lain. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti hewan, lalu tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme, baik itu virus ataupun bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa atau benda-benda yang tak hidup, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam satu lingkungan disebut dengan ekosistem. Teman-teman pernah memperhatikan tidak komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan teman-teman? Ayo, sudah bisa membedakan? Nah, kita lanjut ya. Suatu ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Apa teman-teman? Pernah dengar tidak? Ya, individu merupakan organisme tunggal. Satu, contohnya seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, atau seorang manusia. Nah, itu disebut dengan individu. Yang kedua ada populasi. Apa itu? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jadi contohnya populasi gajah di sebuah padang rumput, jumlahnya ada 50 ekor. Nah, itu disebut dengan populasi. Berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu dan saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain disebut dengan komunitas. Lebih besar lagi. Misalnya, komunitas terumbu karang yang terbentuk dari populasi ikan, ada populasi ganggangnya, dan populasi hewan di sekitarnya. Nah, teman-teman, komponen penyusun ekosistem itu ada 3. Yang pertama, produsen. Biasanya itu adalah tumbuhan hijau yang dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, konsumen. Konsumen dibagi 3, teman-teman. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Dan juga ada dekomposer atau pengurai. Ini adalah mikroorganisme. Oke teman-teman, coba sama-sama kita perhatikan apakah komponen biotik dan abiotik pada setiap lingkungan ekosistem itu sama? Contoh, coba ekosistem taman di sekolah atau taman di rumah teman-teman dengan ekosistem sawah atau kolam sama tidak? Oke, coba kita cari tahu ya sekarang ya. Nah, kita masuk ke materi jenis-jenis ekosistem. Komponen biotik dan komponen abiotik akan berinteraksi dan membentuk sebuah ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem di bumi dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa bedanya? Teman-teman bisa menjawab? Ya, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Jadi tanpa adanya campur tangan manusia. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Ekosistem alami dibedakan lagi nih. Jadi 2, ada ekosistem darat disebut terestrial dan ada ekosistem perairan disebut akuatik. Contoh ekosistem darat, ada yang bisa sebutkan? Ya, antara lain ekosistem hutan hujan tropis nih, seperti di Indonesia. Apa tuh hutan hujan tropis? Hutan yang biasanya ada di daerah tropis, yaitu memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu padang rumput, gurun, hutan. Nah, contoh ekosistem perairan?
ekosistem laut, ada terumbu karang, ada ekosistem laut dalam, ada ekosistem pantai, dan ada ekosistem air tawar seperti ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Nah, sedangkan yang kedua ada ekosistem buatan. Apa coba teman-teman? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi sudah direncanakan nih dibuatnya. Contoh ekosistem buatan, contohnya ekosistem kolam. Siapa yang di rumah buat kolam? Ekosistem akuarium, kan ada wadahnya. Lalu dimasukkan air, dimasukkan ikan. Ekosistem kebun, ekosistem sawah, padinya ditanam dengan rapi. Nah, itu kan dibuat oleh manusia, disebut ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk mendapatkan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Ayo, sekarang coba amati komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nah, coba diamati dari depan rumah halamannya ya. Coba dibedakan mana komponen biotik dan komponen abiotiknya. Oke, tadi disebutkan ada 3 konsumen teman-teman. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Teman-teman tahu ketiganya? Ya, ini adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi berbeda-beda ya teman-teman ya. Di alam bebas setiap jenis hewan mempunyai jenis makanan masing-masing. Sumber makanan hewan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu ada tumbuhan, ada juga yang makan hewan atau daging. Makanan yang berasal dari tumbuhan diantaranya biasanya makannya daun, batang, buah, biji-bijian, akar atau umbi-umbian. Makanan yang berasal dari hewan biasanya yang dimakan adalah dagingnya, kemudian ada ikan, ada tulang ataupun serangga. Kita bahas ketiganya ya. Sudah siap teman-teman? Oke, yang pertama, herbivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, juga umbi-umbian. Contoh hewan ini adalah pemakan rumput dan dedaunan. Contohnya, apa coba teman-teman? Teman-teman pernah lihat gak hewan apa yang makan rumput, dedaunan? Ya, kalau kurban pasti suka lihat. Dikasih makan ya, ada sapi, ada kambing, apalagi kuda juga. Nah, berbagai jenis burung merupakan herbivora, pemakan biji-bijian. Contohnya apa? Burung merpati, burung tekukur. Ada juga burung pemakan buah-buahan seperti burung kakatua, burung beo, dan burung jalak. Nah teman-teman, hewan herbivor atau herbivora umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham nih teman-teman. Gigi seri ini berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Kalau gigi gerahamnya memiliki bentuk yang lebar, bergerigi, dan memiliki banyak bumbungan atau disebut dengan puncak gigi. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan hingga lumat. Yang kedua, hewan yang memakan hewan lain disebut karnivor atau karnivora. Contoh karnivora adalah, coba teman-teman sebutkan, harimau, buaya, ular, singa, burung elang, dan lain-lain, masih banyak lagi. Karnivora memiliki susunan gigi yang berbeda dengan herbivora. Gigi geraham karnivora berlekuk-lekuk tajam. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengerat daging, mematahkan tulang, menghancurkan makanan. Gigi seri karnivora berukuran kecil, runcing dan tajam. Fungsinya untuk menggigit dan memotong makanan. Sementara itu, gigi taringnya panjang, besar dan tajam. Fungsi gigi taring ini untuk mengoyak makanan. Teman-teman pernah melihat nggak gigi harimau tuh? Gimana giginya? Yang terakhir, yang ketiga ada omnivor atau omnivora. Nah, ini adalah hewan pemakan segala yang dimakan ya teman-teman. Maksudnya mau tumbuhan atau hewan, daging-dagingan ini dimakan. Contoh omnivor, teman-teman bisa sebutkan? Ya, ada ayam, terus bebek, terus ikan. Ya, ayam memakan biji-bijian seperti beras, jagung. Teman-teman pernah ngasih makan ayam? Tapi ayam juga bisa makan hewan. Ayam itu memakan cacing. Contoh yang lain, bebek. Bebek memakan tumbuhan air, tapi dia juga memakan cacing yang ada di kolam.
Nah, susunan dan bentuk gigi omnivora adalah gabungan antara herbivora dan karnivora, teman-teman. Gigi serinya berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taringnya berfungsi untuk mengerat makanan dan gigi gerahamnya berfungsi untuk melumatkan makanan. Sampai di sini dapat dipahami, teman-teman? Mudah ya? Kita membahas tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Seru banget pastinya. Di rumah teman-teman ada ekosistem apa nih? Ada yang punya taman gak? Atau kolam atau rumahnya dekat sawah? Kita review lagi sama-sama yuk. Masih ingat gak apa itu ekosistem, teman-teman? Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang saling timbal balik dalam suatu habitat. Kalau berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi berapa? Ya, menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua, karnivora. Yang ketiga, omnivora. Good. Selanjutnya, suatu ekosistem itu mengalami perubahan yang dapat terjadi secara alami dan karena pengaruh kegiatan manusia. Apa tuh? 2 ekosistem, 2 jenisnya. Ya, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Good, teman-teman. Masya Allah, hebat. Nah, itu tadi teman-teman pembelajaran kita hari ini mengenai ekosistem. Nanti jangan lupa ya poin-poin